Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan mengenai peran sejarah dan tujuan akuntansi manajemen. Dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Selanjutnya ada profil saya. Perkenalkan, nama saya Dea Sofitri. Saya dari kelas MN21C. NIM saya 2021 008 0013. Selanjutnya ada definisi dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuannya untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Selanjutnya ada sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berintikan akuntansi biaya yang dikembangkan di USA mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Pada tahap awal perkembangan, akuntansi manajemen berorientasi pada cost produk dengan penelusuran probabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategik bagi pemimpin perusahaan dan pemakai intern lainnya. Selanjutnya, mulai tahun 1925, dengan dikembangkannya pasar modal di USA, hampir semua usaha akuntansi manajemen untuk menghasilkan informasi bagi pemakai intern kemudian dihentikan dan digantikan dengan penentuan kesediaan atau inventory costing. Perubahan orientasi akuntansi manajemen dari penyediaan informasi bagi pemakai intern atau untuk kepentingan pengambilan keputusan strategik ke penyediaan informasi keuangan bagi pihak luar perusahaan berlangsung secara terus sampai tahun 90-an. Selanjutnya, pelaporan keuangan kepada pihak luar menjadi pendorong utama dalam perencanaan sistem akuntansi biaya sejak pasar modal dikembangkan di USA. Manajer perusahaan bersedia untuk menerima informasi biaya rata-rata produk yang kasar. Kenyataannya, pada saat itu informasi biaya produk secara individual yang lebih rinci dan teliti tidak diperlukan. Karena selama perusahaan memiliki produk yang homogen yang mengonsumsi sumber daya dengan proporsi yang sama, informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi biaya yang lebih berorientasi ke penyediaan informasi keuangan bagi pemakai luar adalah cukup baik dan memadai. Nah, bagi kebanyakan perusahaan, biaya untuk menjalankan sistem akuntansi biaya lebih rinci, kenyataannya lebih bermanfaat dan dapat diperoleh. Selanjutnya ada peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi pada umumnya dan manajemen pada khususnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambilan keputusan para manajer dan profesional. Akuntansi manajemen memiliki tanggung jawab dalam memediator konflik. Hal ini berarti bahwa akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan agar sumber-sumber ekonomi yang dikuasainya atau kekayaan perusahaan dapat dialokasikan dan ditransformasikan secara lebih efektif dan efisien. Termasuk pula tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek disfungsional yang ditimbulkan oleh konflik-konflik intern organisasi. Kemudian, sistem akuntansi manajemen memiliki 3 tujuan umum. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa produk atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Maksudnya, manajemen mengimplementasikan penyediaan informasi untuk perhitungan-perhitungan biaya oleh manajemen digunakan untuk mengevaluasi keadaan ketepatan keputusan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan laba. Yang kedua ada menyediakan informasi untuk perencanaan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.
Maksudnya, informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perbaikan dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam mengimplementasikan berbagai tindakan yang didesain untuk menciptakan perbaikan. Yang ketiga, ada menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Maksudnya, pentingnya pengambilan keputusan dengan memilih atau berbeda strategi yang paling masuk akal dalam memberikan jaminan pertumbuhan dan kelangsungan hidup jangka panjang bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Yang pertama, untuk menyajikan data penting. Salah satu tujuan utama manajemen accounting ialah menyajikan data-data penting terkait informasi, keuangan, dan sumber daya bisnis. Data-data tersebut perlu disajikan dalam format yang mudah untuk dipahami agar para pemangku kepentingan bisa menganalisisnya dengan baik. Yang kedua, ada mempermudah perencanaan bisnis. Dalam manajemen accounting, terdapat ilustrasi biaya dan statistik keuangan yang bisa dijadikan acuan dalam mengelola perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis menjadi relatif lebih mudah karena data-data tersebut memberikan gambaran tentang tujuan serta keputusan yang tepat untuk masa mendatang. Yang selanjutnya ada alat bantu pengambilan keputusan. Salah satu tujuan akuntansi manajemen adalah menjadi alat bantu dalam menyelesaikan persoalan manajemen. Analisis biaya, analisis laba, laporan aliran kas, dan sebagainya dapat disediakan oleh manajemen accounting. Dengan demikian, pemangku kepentingan di perusahaan bisa mengambil keputusan yang efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir ada memotivasi organisasi. Manajemen accounting melibatkan penetapan tujuan, perencanaan tindakan atau strategi, dan pengukuran efektivitas kerja karyawan. Dengan implementasi hal-hal di atas, akuntansi manajemen dapat turut memotivasi individu yang mendorong peningkatan kepuasan kerja karyawan. Meningkatkan kepuasan kerja setiap karyawan akan memotivasi organisasi bisa secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.